Instagram kayak gini tuh social media matters apa sih bang sama program-program abang? Super matters. Ada ya bahasanya? Super matters. Super banget karena 70% dari pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang sudah masuk ke dalam spektrum ekonomi digital. Jadi mereka mendapat beritanya, mereka promosi daripada produk-produk pariwisata. Mengangkat potensi dari desa wisata Sukarame. Nah, kalau datang ide bang, tadi kita sempat tanya, Bang Sandi itu kalau mau bikin ide di sosial media tiba-tiba muncul aja idenya. Ini yang barusan ini emang udah ada di program apa tiba-tiba random apa pengen mampir? Random. Oh ya? Karena tadi pengen ngobrol, terus tempatnya di mana ya? Pas lagi Zoom karena jaringannya naik turun kita berhenti. Kita bilang, kalau berhenti di sini di mana ya? Ternyata berhenti di sini, terus teringat ada dua desa, satu desa Cikolele tapi agak masuk itu di Serang, ada desa Sukarame. Dalam perjalanan saya berhenti di situ aja. Sekalian ketemu sama warga masyarakat ini semua. Halo, Pak Ibu. Ini kemarin ini juga waktu kita kunjungan ke sini juga hadir nih ibu ini, saya ingat nih. Nama desanya Sukarame tapi lagi pandemi nggak suka rame-rame kan? Enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi alhamdulillah setelah anugerah desa wisata itu tambah rame. Oh, Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat di situ. harus itu. Bang, tapi ketika abang langsung terjun ke lapangan kayak gini, ngelihat bagaimana kebangkitan ekonomi di daerah sebelum ada penghargaan itulah, seperti apa sih bang? Karena kan banyak banget daerah yang memprihatinkan ya, dan apa ya, maksudnya tiarap untuk semua sektor wisatanya gitu. Jadi kita bicara secara ekonomi secara keseluruhan bahwa pandemi ini menghantam sisi ekonomi warga masyarakat. Banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, betul ya? Banyak yang kehilangan penghasilan, betul ya Pak ya? Betul. Nah kami di sini hadir untuk memastikan kebangkitan ekonomi Indonesia dan membuka peluang. Kita udah lebih dari 2 tahun, ini rasanya gemes banget. Saya ingin berbuat sesuatu menggunakan background saya sebagai pebisnis gimana agar masyarakat bisa segera bangkit, peluang usaha segera terbuka dan juga menciptakan lapangan kerja yang membawa penghasilan hidup masyarakat. Nah ini saya punya backgroundnya dan ini saya berikan dan salah satunya melalui program Anugerah Desa Wisata yang tiba-tiba menjadi gerakan orang datang ke desa-desa wisata meningkatkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, kalau ngomongin desa wisata ini kan juga nggak lepas dari UMKM ya bang, yang ada di daerahnya gitu. Kalau untuk di wilayah Sukarame sendiri, abang ngelihatnya gimana? Jadi casingnya itu desa wisata, tapi kontennya itu adalah UMKM. Jadi UMKM-nya adalah pencipta produk-produk ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor di ekonomi kreatif, tapi yang paling dominan itu adalah kuliner, kriya, dan fashion. Di sini saya mesen fashion 50 batik yang merepresentasi 50 desa wisata di pesan di Bu Enong di Pandeglang, dan dia adalah pionir batik Pandeglang. Nah ini tiba-tiba terus mereka memberdayakan ibu-ibu setempat. Terus kita, ya ini produk kuliner kita Sukamadu, Sukamadu atau Raja Madu? Raja Madu. Sukamadu malah lain. Ini Raja Madu. Ini salah satunya ya? Ya, ini banyak perempuan yang nggak mau ini karena tidak suka di madu. Bener, jangan bang, nggak boleh. Ingat bang, tadi infus saudara udah dijam-jamnya sama Bu Nur? Udah, makanya ini berasa manis banget. Oke, bang, mungkin handphonenya boleh sedikit mendekat. Kita ngelihat ada berapa banyak yang nonton? 630. Hai. Halo guys. Kalau ada yang mau nanya-nanya, Mas Reza boleh nitip. Nah, sekarang kita take over Instagramnya Bang Sandi. Bang Sandi, kalau ngomongin soal live Instagram nih ya, handphone Bang Sandi saya pegang. Hore. Kalau ngomongin dibajak Aziza Hanum of Liputan 6 untuk program Point of View. Bang, kalau ngomongin live Instagram kan banyak yang bilang sekarang pejabat kalau live Instagram tuh isinya gimmick semua, sosial media isinya gimmick semua. Abang nanggepinnya gimana? Kan Ya, haters ada aja tuh yang ngomong salah gitu. satu gimmick, kegunaan gimmick itu adalah meningkatkan engagement. Jadi
Tapi gimmick itu saya selalu bilang boleh gimmick, tapi harus ada 3 panduan. Yang pertama authentic, harus orisinil. Jadi betul-betul kejadiannya di lapangan, tidak dibuat-buat, tapi benar-benar mengalir. Tapi dalam bentuk gimmick, boleh kita skenariokan, tapi pemainnya semuanya dalam satu paduan yang semuanya orisinal. Kedua, relevan dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita lagi ingin membangkitkan ekonomi, jadi konten kita itu harus relevan dengan kebangkitan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, UMKM dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting, gimmick itu akhirnya ujungnya menjadi talkable. Orang jadi ingat gitu loh, ingat tentang tugas dan fungsi kita sebagai pemerintah. Kan kita harus bukan hanya menghadirkan regulasi, mengurus anggaran untuk program, tapi juga hadir. Jadi dengan hadir itu kita menjadi buah bibir di masyarakat, sehingga program-program pemerintah untuk membangun bangsa itu bisa juga melibatkan anggota masyarakat. Jadi gimmick nggak apa-apa, asal konteks sama movement yang juga lagi dilakukan. Betul, gitu ya Bang. Betul. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, ada yang bilang juga sosial media lagi kencang-kencangnya, apakah ini salah satu strateginya Bang Sandi untuk menuju ke 2024? Apakah ada arah-arah ke sana Bang? Jadi gini, bahwa kita kan mesti melihat konteks dan sekarang di mana kita fokus dalam pekerjaan. Memang siklus politik itu selalu 5 tahun ya, dan sebagai bagian daripada kontestasi demokrasi yang di 2017, di 2019, saya sangat sadar bahwa pasti akan ada. Tapi saya memiliki data bahwa hanya 1 dari 5 orang di Indonesia yang memperhatikan kontestasi demokrasi yang masih 3 tahun lagi. Jadi buat saya akan fokus yang di 80% orang-orang yang betul-betul ingin kebangkitan ekonomi kita. Nah, apapun kegiatan kita diniatkan untuk kebangkitan ekonomi, memberdayakan UMKM, membuka penghasilan bagi masyarakat, membuka peluang mereka. Nah, kan semua sekarang jadi tertarik gitu kita datang tanpa ada woro-woro gitu, tanpa apa datang, mereka hadir ingin melihat bagaimana kehadiran kita di sini bisa memberdayakan mereka. Nanti kita akan ngobrol satu-satu sama mereka, apa harapannya, apa pandangannya. Nah, ini menjadi masukan kita yang enggak pakai ABS, asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Jadi kalau pemerintah itu kan laporan Bapak Menteri, ini semua beres. Tapi begitu kita ngomong, bagaimana ternyata rusak, kena abrasi. Ini nggak ada di laporan saya di Menteri. Tapi karena saya hadir di sini, saya tahu. Makanya nanti saya ngomong sama Bu Bupati, sama Pak Deputi bidang infrastruktur dan pengembangan destinasi. Ini signage-nya di Sukarame ini baru kita datangi, baru kita resmikan jadi desa wisata, udah rusak karena abrasi. Tolong diperbaiki. Gitu. Bang, dalam kata lain, saya mau tanya juga sama Bapak Ibu di sini, kalau Pak Menteri datang ibarat kata kayak selebritis ya, dikerebutin ya. Seneng ya berarti ya. Nah, ini dia nih salah satu penggerak desanya nih. Oh, halo Bapak. Tuh pakai anugerah desa wisata tuh. Ya, thank you banget. Jadi Menteri itu udah sama kayak selebritis. Berarti kan elektabilitasnya Bang Sandi tinggi nih. Sudah ada terlihat trennya menuju ke sana. Banyak yang bakal dukung Bang kalau misalnya bakal maju 2024. Siap. Nah lo. Deklarasi lo Bang langsung Bang. Siap. Gimana Bang? Mas Menteri orangnya merakyat, maka itu adalah kedepannya jadi pilihan rakyat. Oh, gimana Bang? Dan kita masyarakat Sukarame ini, kami sebagai penggerak dan pelaksana atau di sektor pariwisata ini mendukung kepemimpinan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno. Oke, Nah, coba. dengan itu kita Tanggepin, Bang. mengubah topiknya. Kita baca dari Pak Kepala Desa itu adalah Indonesia bangkit. Jadi itu adalah kepulihan ekonomi kita. Indonesia Tadi ngomongin Bang. apa sih? Tadi ngomongin apa sih? Udah siap belum Bang? 2024 kalau diusung nih katanya untuk mewakili menjabat jabatan tertinggi di Republik Saya ini. rasa nih ya serius ya. Kita harus fokus kepada kepulihan dulu Indonesia pasca pandemi, karena yang mereka harapkan masyarakat di sini
adalah bagaimana lapangan kerja kembali terbuka, betul ya? Penghasilan masyarakat kembali meningkat, betul ya? Anak-anak sekolah yang baik, pandemi segera berakhir, amin. Amin. Nah, rasanya fokus kita mestinya harus di situ dulu. Itu fokus kita dan harus kita pastikan kesejahteraan masyarakat ini menjadi prioritas kita. Nomor 2, nanti kalau kita udah kerja benar, mereka tentunya akan menentukan pilihan saat yang tepat. Saat mereka nanti mungkin 1 tahun, mungkin 6 bulan sebelum itu. Tapi biarkanlah masyarakat fokus, pemerintah juga memfasilitasi kebangkitan kita, kepulihan kita pasca pandemi. Oke, jadi intinya belum terjawab, saudara. Ready or not? Jawabannya nanti coba kita kulik lagi Bang Sandi. Kita lanjut, mau muter-muter lagi? Menuju ke Cikesik. Let's go. Lagi belajar. Silakan.